Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Sebenarnya ini sarasehan biasanya pada santai dan duduk. Tapi tadi karena Pak Prof Marzuki berdiri, saya ikut berdiri juga. Iya, tidak tahu mungkin Pak Syukur nanti yang menutup dengan duduk kembali. Yang kami hormati di sini Bapak Sekjen MUI Pusat, Bapak Kiai Dr. Amirsyah Tambunan. Ada sahnya Pak, sama dengan saya juga. Cuma kalau Bapak itu adalah pengurus MUI Pusat, kalau saya pengurus di bawah, jauh di bawah pusat. Atau sedikit di bawah pusat. Kemudian Bapak Wali Kota Metro, Bapak Rektor UIN Intan Lampung, para narasumber, Bapak para hadirin, baik dari lembaga-lembaga, ada dari OJK Pak Bambang, kemudian dari Kementerian Agama, Kanwil maupun kabupaten dan kota, mungkin dari Bapak dari Korem Pak ya, mungkin juga, dan seluruh hadirin para kiai, baik dari PWNU, PCNU, kemudian dari PU Muhammadiyah dan seterusnya juga, dan para pengurus organisasi dan terutama para pengurus MUI yang akan dilantik pada hari ini. Sebenarnya saya malu berdiri di sini Pak. Di sini banyak sekali para pakar, para ahli, para guru, terutama dari Ketua FKUB guru saya ini Bapak Dr. Kiai Haji Bahrudin ini. Beliau yang ahli dalam berbicara tentang bagaimana Islam wasati, moderasi Islam, kemudian juga moderasi dalam beragama. Nah, tahu ini Pak Sudarman menunjuk saya untuk berbicara dalam forum seperti ini. Mungkin kita hanya berbagi pikiran, berbagi ide dan gagasan saja. Kita berangkat mungkin dari data bahwa penduduk Indonesia itu tidak bisa tidak kita akui adalah sangat plural, sangat beragam. Sukunya saja itu lebih kurang 1340 suku, mungkin terbanyak di dunia itu. Belum lagi bahasanya, apalagi agamanya. Mayoritas Muslim 87%, Protestan 7%, dan seterusnya sampai kepada yang keenam adalah Konghucu. Itu belum lagi ada agama-agama yang tidak resmi atau mungkin minoritas yang tidak terdata di dalam administrasi di negara kita, yang tidak resmi atau tidak tercantum dalam administrasi pemerintahan, seperti ada agama Bahai, ada agama Sikh, ada agama Yahudi. Sebenarnya penganutnya ada di Indonesia. Ada lagi agama Tao, Shinto dan segala macam. Nah, semua keragaman itu tidak lain adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Dan itu apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi sebuah konflik. Konflik bahkan kalau itu dibiarkan menjadi perang besar, perang agama. Perang salib pernah terjadi, luka lama yang sebenarnya tidak usah kita ungkit kembali. Karena masa depan adalah dunia bersama umat beragama, apalagi di Indonesia. Konflik keagamaan, kalau di Eropa pernah terjadi perang agama 100 tahun. Itu jangan lagi terjadi. Kemudian di Indonesia ada konflik-konflik keagamaan, tapi alhamdulillah di Indonesia tidak pernah ada yang namanya perang agama. Konflik keagamaan meletup tapi selesai. Nah, karena itu maka potensi-potensi konflik ini harus dihilangkan, karena efek mudarat bahaya dan yang menjadi menderita tidak lain adalah semua umat beragama yang ada di Indonesia. Nah, karena beragam seperti itu, pluralis sekali, maka solusi tidak ada yang paling penting dan paling tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah sikap dengan moderasi beragama. Kalau kita sebagai muslim adalah dengan mengembangkan, mengedukasi, menanamkan, mengokohkan Islam yang moderat, atau wasatiyatul Islam, Islam wasati, Islam yang moderat. Karena inilah yang bisa menengahi, berdiri di tengah-tengah di antara berbagai macam konflik tersebut, di antara berbagai macam perbedaan, di antara bermacam ketidaksamaan. Kita tidak mungkin menghapus
tidak mungkin menghilangkan perbedaan karena itu sudah sunnatullah. Perbedaan suku, perbedaan ya bahkan perbedaan agama. Maka tidak ada jalan lain, ayo kita bersama-sama moderat dalam beragama, menjaga keseimbangan, bersikap adil, tidak bersikap intoleran, meleceh, menghina, mengejek, membenci agama orang lain. Maka itulah yang harus dibangun oleh bersama-sama kita, pengurus MUI sampai pusat, menegakkan, mengokohkan Islamnya adalah Islam yang moderat dan moderasi dalam beragama. Agama kita itu sebenarnya sangat moderat sudah. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu dan lain-lain. Itu sebenarnya substansinya adalah moderat. Tetapi ketika muncul dalam sikap beragama sehari-hari, maka tidak lain kadang-kadang muncullah perbedaan. Muncul keakuan yang dinamakan dengan klaim-klaim kebenaran, truth claim. Klaim kebenaran ketika berada posisi yang benar itu tidak salah, harus. Sebagai seorang muslim, saya meyakini ya Islam adalah agama saya yang paling benar di antara agama lain yang juga ada kebenaran di dalamnya. Sebagai seorang Nasrani, tentunya juga truth claim-nya adalah meyakini agamanya yang juga adalah paling benar. No problem, itu harus. Ya bagaimana mungkin kita beragama, mengaku sebagai pemeluk satu agama, tapi kita sendiri tidak meyakini agama yang kita peluk itu benar. Itu namanya sama saja. Apa kalau kata Joachim, apa itu Ustaz Joachim Low ya? Itu orang yang tidak peduli dengan agamanya, masa bodoh. Maka oleh karena itu truth claim, klaim kebenaran itu harus diikuti dengan toleran. Jadi truth claim yang toleran, bukan truth claim yang intoleran. Ketika kita meyakini kebenaran agama kita sebagai seorang muslim, tetapi juga kita tetap menghargai, menghormati dan memberikan kebebasan kepada orang lain untuk berbeda dengan kita. Baik berbeda agamanya, berbeda pemahamannya, berbeda ibadahnya, keyakinannya, kepercayaannya dan lain-lain. Silahkan. Jadi tidak perlu saya paling benar lalu mengejek agama lain sebagai agama yang paling berbahaya, lalu mengembangkan kebencian, permusuhan, mengadu domba, sampai mengejek tempat ibadahnya, sampai membuang-buang sesembahannya, sampai mengatakanlah sesat, jin, setan dan segala macam di tempat ibadah orang lain. Itu tidak perlu. Yakinilah kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang Nasrani dan lain-lain, tetapi kita tetap menghargai perbedaan pada orang lain yang berbeda dengan kita. Tidak perlu dipaksa. Maka oleh karena itu dalam sikap moderasi beragama ini ada dua hal yang kita bangun. Pertama adalah komitmen dalam berbangsa, yang kedua adalah komitmen dalam beragama. Komitmen dalam berbangsa, siapapun kita, muslim atau non-muslim, muslimnya NU, muslimnya Muhammadiyah, muslimnya kalau Wasliyah itu ya sama dengan NU, Perti atau dengan Muhammadiyah, atau muslimnya bahkan Ahmadiyah, siapapun dia silahkan. Atau dia non-muslim, mau Katolik, mau Protestan pun dia. Tetapi komitmen yang kita jaga adalah pertama, kita harus loyal dan komitmen kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 1945, kepada NKRI, dan menjaga kebinekaan. Itu adalah komitmen berbangsa. Kemudian dalam moderasi beragama yang kita bangun adalah komitmen yang kedua. Nah, silakan itu mungkin ditampilkan. Komitmen yang kedua, selain kita juga adalah dalam berbangsa dan beragama, maka komitmen yang kedua yang harus kita bangun adalah dalam beragama, semua kita sepakat untuk bersikap mengambil jalan tengah atau moderat dan kemudian toleran. Karena dengan mengambil jalan tengah, maka semua aliran berbagai macam perbedaan di kalangan umat Islam kita bisa berdiri. Maka disitulah mungkin peran MUI bisa menjembatani sebagai
silaturahim, silatul fikri, dan silatul harakah. Jadi berbagai macam perbedaan, maka MUI adalah menjadi rumah besar umat Islam. Di dalamnya ada Muhammadiyah, di dalamnya ada NU, ada Wasliyah, ada Nahdlatul Watan, ada macam-macam lagi yang lain. Semua dilindungi di dalam rumah besar Majelis Ulama Indonesia. Dan kemudian toleran. Dengan ada menghargai dan perbedaan apapun juga, maka kita akan membangun Indonesia menjadi negeri yang damai, negeri yang adil dan makmur, yang menjadi visi dari Majelis Ulama, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Prof, waktunya ya Prof. Oh, iya. Terima kasih. Mungkin oleh karena itu, termasuk perbedaan-perbedaan kita pun juga dalam identitas. Selamat datang Ibu Wali Kota dan lain-lain. Maka bagian akhir ini, marilah kita menjadi muslim yang wasati, kemudian juga membangun moderasi dan toleransi, mengedukasi, menanamkan dan merawat ini, menjaga, mengokohkan, sehingga perbedaan apapun, silahkan kita mau celananya cingkrang, mau bersarung, mau berjenggot, apapun bentuknya silahkan. Tapi komitmen kebangsaan, komitmen beragama kita jaga, dan selalu toleran, tidak menghina dan saling menghormati. Termasuk juga mungkin dalam salam, ada dengan wabillahu taufiq wal hidayah, ada dengan fastabiqul khairat. Maka izinkan saya juga menutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.